Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayufindi Demara. Di sini saya sebagai pemateri dan juga sebagai moderator. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila disebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah tentu tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Insyaallah dalam video ini nanti kita akan membahas tentang pengertian atau siapakah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimanakah sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta bagaimana cara berfikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Sawadul Azam, yaitu golongan terbesar dari umat Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga merupakan salah satu dari beberapa aliran kalam. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan gabungan dari 3 kata, yaitu Ahlu, As-Sunnah, dan juga Al-Jamaah. Dalam bahasa Arab, perkataan ahlu berarti keluarga atau sahabat. Tetapi jika dikaitkan dengan aliran atau mazhab, ia berarti pemeluk mazhab atau pemeluk aliran. Kemudian, kata as-sunnah di samping mempunyai arti al-hadis juga berarti perilaku baik terpuji ataupun tercela. Selain itu, as-sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Selanjutnya, ungkapan Ahlus Sunnah juga sering disebut sebagai Sunni dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Sunni atau Ahlus Sunnah dalam pengertian umum adalah lawan bagi kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah tetapi merupakan lawan dari Mu'tazilah. Sedangkan kata Al-Jamaah mempunyai arti kaum yang bersatu atau sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu pada era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Ali. Dengan demikian, dapat kita fahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat baginda, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah atau akhlak. Selain itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bermaksud golongan orang yang berpegang dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan perkara yang dibawa oleh para sahabat dan para tabi'in. Dan yang terakhir adalah mengapa golongan ini dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama, karena golongan ini menerima dan mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, karena mereka berkumpul di atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menentang perkara-perkara bid'ah. Nama lain bagi Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah As-Salaful As-Soleh dan juga Ahlul Hadis. Saya kira cukup sekian dari saya dan saya serahkan materi selanjutnya kepada saudari Asa. Dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romtri Ningsih. Saya dari kelompok 10 ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Aulia, yaitu tentang sejarah munculnya Aswaja. Pada hakikatnya, Ahlus Sunnah bukanlah merupakan suatu agama bagi aliran tertentu dari ahli. Namun,
karena muncul berbagai masalah yang jadi perselisih ahlul kiblat umat Islam sehingga menjadi beberapa kelompok firqah. Padahal sebelumnya mereka tunduk kepada ajaran-ajaran agama, tidak membahas atau tidak mempermasalahkannya. Maka ahlu sunnah secara global ada dua golongan dan keduanya benar al-haq. Kelompok ini adalah sama akidahnya, namun berbeda sikap dan nas cara menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang seakan-akan menyiratkan adanya tasbih keserupaan Allah dengan makhluknya. Kelompok pertama Al-Hadis bersikap diam dan tidak menafsirkannya, sedangkan yang kedua bersikap menafsiri dengan tafsiran yang jauh dari mentasbihan. Mengapa sampai para ahli berpegang teguh pada lahirnya dalil nas adalah karena merebaknya pemikiran-pemikiran bid'ah Mu'tazilah yang cenderung menafikan nas-nas musyabihat al-pantamanlawil sifat-sifat Allah. Maka manakala salafus soleh ahli hadis melihat kiprah Mu'tazilah dengan pemikiran-pemikiran bid'ahnya, dalam pandangan pesantren menafikan sifat-sifat Allah yang jelas sangat bertentangan dengan yang telah dikenal oleh para al-a'imiyah ar-rasyidin, imam-imam benar, dan mereka Mu'tazilah dibantu oleh jamaah khalifah Bani Abbas dalam masalah penafsiran sifat mazhab ahlu sunnah yang berkaitan dengan musyabihatnya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah, memilih jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya, semisal Imam Malik bin Anas. Setelah ahlu sunnah wal jamaah tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun di masa pemerintah Al-Khulafa Ur-Rasyidin, bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Bani Umayyah 41-133 Hijriah atau 611-750 Masehi. Tema ahlu sunnah wal jamaah termasuk diksi baru atau sekurang-kurangnya tidak pernah digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada masa Imam Abu al-Asy'ari, orang-orang yang disebut-sebut sebagai pelopor mazhab ahlu sunnah wal jamaah itu, istilah ini belum digunakan sebagai terminologi. Ahlu sunnah wal jamaah baru diperkenalkan hampir 400 tahun pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW oleh para ashab Asy'ari, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, seperti Al-Baqilani, Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Syahrastani, dan Al-Razi. Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jamaah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan Arab, meski bukan sebagai terminologi dan bahkan sebagai sebutan bagi sebuah mazhab keyakinan. Ini misalnya terlihat dalam sunnah-sunnah mukmin kepada gubernurnya Ishaq ibni Ibrahim pada tahun 218 Hijriah sebelum Al-Asy'ari sendiri lahir. Tercantum kutipan kalimat wan nasabu anfusahum illa sunnah. Mereka mempertalikan diri dengan sunnah, dan kalimat ahlu haq wat bin wal jamaah, ahli kebenaran agama dan jamaah. Memang jauh sebelum itu kata sunnah dan jamaah sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan Arab. Pemakai ahlu sunnah wal jamaah sebagai sebutan bagi kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan. Suatu as-Sabitin menyebutkan dalam Idhaf Sadatul Muttaqin, penjelasan atau syarat dari Ihlal Ulumuddiniyah Al-Ghazali. Dari ahlu sunnah wal jamaah atau disebut aliran sunni, bidang teologi kemudian juga berkembang dalam bidang lain yang menjadi ciri khas aliran ini, baik di bidang fikih dan tasawuf. Di sejarah Islam, istilah aswaja merujuk pada wacana tandingan terhadap membaiknya Mu'tazilah di kalangan Islam, terutama pada masa Abbasiyah pada akhir abad ketiga Hijriah, yang hampir bersamaan dengan masa berkuasanya Khalifah Al-Mutawakkil. Muncul dua orang tokoh Islam yang terkenal, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah
dan Abu Mansur Al-Mutaridi disamarkan. Mereka secara bersama-sama membendung kuatnya gejala paham Mu'tazilah yang tengah dialami oleh para tokoh Mu'tazilah dan pengikutnya. Dan saya serahkan materi selanjutnya kepada saudari Asa. Dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Nama saya Asatmika Canirom. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia menggagas konsep pemikiran Asy'ariyah. Ia dilahirkan di Basrah. Sejak kecil ia sudah mempelajari tentang ilmu agama, bahasa Arab, dan seni orasi. Ia sudah mempelajari berbagai hadis, terutama adalah mempelajari ilmu kalam dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Salah satunya adalah Abu Ali Al-Jubai, yang kedua Saham, yang ketiga Al-Tawi. Ia sering menggantikan gurunya untuk mengikuti diskusi berdebat tentang ilmu kalam. Lalu pada selanjutnya ia malah cenderung menjauhi faham Mu'tazilah. Lalu ia melakukan pengasingan selama 15 hari. Konsep-konsep pemikiran tentang Asy'ariyah di antara lain adalah yang pertama, Allah memiliki 20 sifat. Yang kedua, manusia bisa melihat Allah di akhirat nanti. Yang ketiga, Al-Quran adalah ilmu kalam dalam artian diciptakan. Yang keempat, perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tetapi manusia masih memiliki kasab atau ikhtiar. Dalam konsep ini, Asy'ari menjadikan manusia selalu berpikir kreatif untuk melakukan kehidupannya. Namun ia tidak boleh lupa bahwa Allah yang menentukan segalanya. Kelima, orang mukmin yang mempunyai dosa besar tetap orang mukmin karena imannya masih ada, namun karena perbuatan besarnya menjadikan ia fasik. Yang keenam adalah Tuhan bukan pengetahuan namun mengetahui. Yang ketujuh, Tuhan mengetahui dengan perbuatannya, bukan zatnya. Yang kedelapan, Allah tidak mempunyai bentuk dan batasan. Yang kesembilan, terkait dengan keadilan, Tuhan berkuasa mutlak dan tidak ada satupun yang wajib baginya. Tuhan dapat berbuat sekehendaknya. Yang kedua adalah konsep pemikiran dari Abu Mansur Al-Maturidi. Ia menggagas tentang faham Maturidiyah. Ia dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di Samarkand. Ia merupakan pengikut dari Abu Hanifah. Konsep pemikiran Maturidiyah dikategorikan dengan Ahlus Sunnah. Menurut Abu Ayyub, Maturidiyah sudah menentang adanya Mu'tazilah sebelum Asy'ariyah, karena pada Asy'ariyah berumur 40 tahun, Asy'ariyah masih mendalami tentang ilmu faham Mu'tazilah, sedangkan Maturidiyah sudah menentangnya. Beberapa konsep pemikiran dari Maturidiyah. Yang pertama adalah tentang akal dan wahyu. Jika akal bertentangan dengan hukum syara, maka akal harus tunduk kepada hukum syara. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Maturidi, segala perbuatan manusia telah diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, tentang kekuasaan dan kehendak mutlak. Kodratnya, manusia tidak boleh sewenang-wenang dalam kehidupannya, karena bagaimanapun juga segala perbuatan manusia telah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, tentang sifat Allah. Menurut Maturidiyah dan Asy'ari, bukan sama, basor, dan lain-lainnya. Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat Allah sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan yang melekat dalam zat itu sendiri. Sedangkan Maturidiyah berpendapat bahwa sifat itu dikatakan sebagai esensinya dan bukan lain pula dari esensinya. Yang kelima, melihat Allah. Maturidi mengatakan bahwa Allah dapat dilihat dari mata karena Allah memiliki wujud walaupun dia imaterial.
Yang keenam adalah tentang hikmah. Maturidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah kebijaksanaan Allah dalam arti perpaduan dua keadaan yang disebut adil, rahmat, dan utama atau fadl. Yang ketujuh adalah sunnah Rasul. Pandangan Al-Maturidi terkait dengan sunnah Rasul, ia mengakui sebagai salah satu sumber pengetahuan, akan tetapi ia juga menekankan sikap kritis terhadap isi atau matan dari rangkaian periwayatan sanad sunnah Rasul tersebut. Yang kedelapan adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tetaplah mukmin walaupun dosanya besar. Ia tetap mempunyai iman, tetapi karena dosa besarnya itu menjadikan ia yang fasik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.